saya selalu berpikir swasta ataupun PTN harus jadi pelengkap. Saya juga ngomong kemarin lah sama Pak Budi dan Pak Andre, kalau bisa kita buat acara alumni di akhir tahun 2022 ini. Jadi Sana Mutiara, hari ini tamu kedatangan tamu yang sangat spesial adalah Prof. Ince. Ya. Terima kasih Prof. sudah hadir. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini, Prof? Alhamdulillah sehat, sehat. Dan kita harus selalu bahagia menghadapi semua yang kita kerjakan sehari-hari. Alhamdulillah akhirnya Desa Adam Mutiara bisa kesampaian untuk berdiskusi. Iya. Kalau sempat tertunda ya. Iya. Alhamdulillah beliau hadir dan kita kali ini kan ngobrolin Unikarta, Prof. Alhamdulillah bisa ngobrol tentang Unikarta nih. Iya. Yang pertama Prof ya. Dari dulu ya, dari beberapa periode yang lalu ya. Unikarta ini kan mengusung tema tentang entrepreneur university. Nah, apa sih menurut Profesor? Sedangkan banyak fakultas, Prof ya. Iya. Ada fakultas kita ada 7 fakultas dan berbagai macam program. Ya, ada 11 program studi. Itu kan lembaga-lembaga profesi, bukan lembaga wirausaha. Bagaimana sih filosofi dari entrepreneur university? Ya, jadi sebenarnya kayak ini di dalam dokumen perencanaan kita sepakat bahwa sejak 2018 untuk menuju ke 2034 Unikarta itu punya konsep membentuk entrepreneur university, artinya universitas kewirausahaan. Nah, secara filosofi sebenarnya kita paham betul bahwa ke depan kita harus melahirkan sumber daya manusia yang punya jiwa kewirausahaan agar mereka ini tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan tidak bergantung kepada pihak-pihak pemberi pekerjaan. Nah, kalau kita bicara universitas kan kita selalu mengasumsikan bahwa di sana itu penuh dengan dunia akademik yang hanya mengotak-atik buku, jurnal, kemudian referensi yang sifatnya tidak berbicara tentang bisnis, tidak berbicara banyak tentang menjadi seorang pengusaha. Nah, kita punya 11 program studi dan 7 fakultas. Sebenarnya harapan kita di dalam dokumen perencanaan kita adalah mencoba agar supaya mahasiswa kita itu punya jiwa kewirausahaan. Jika mereka punya talent di aspek itu, di Unikarta bisa memberikan ruang dan memberikan mengupgrade ilmu mereka supaya bisa talent tadi muncul di permukaan. Nah, itu bisa terimplementasikan pada saat mereka sedang kuliah maupun setelah kuliah. Nah, saya ambil contoh lah sebenarnya. Ada contoh-contoh sederhananya. Misalnya kita punya laboratorium misalnya, baik di teknik, kemudian di Fakultas, bahkan di FD, di hukum, kemudian di ilmu sosial, kemudian di Fakultas Agama Islam. Nah, kalau kita sudah bicara laboratorium, kan sebenarnya laboratorium yang ideal itu tidak hanya mengajar terhadap mahasiswa yang akan praktek, tapi pihak-pihak luar pun jika mau menggunakan laboratorium itu kan bisa kita perhitungkan berapa nilai-nilai ekonomis yang bisa kita peroleh dari hasil jasa laboratorium kita. Jadi itu juga menjadi bagian penghasilan bagi kampus. Nah, itu saya ambil contoh kalau di ilmu eksak yang punya laboratorium. Kemudian kita punya laboratorium bahasa, kita punya laboratorium komputer. Tentunya laboratorium ini juga selain digunakan oleh mahasiswa, kita juga bisa bekerjasama dengan pihak lain yang bisa khusus di situ, kemudian bisa mengembangkan keterampilan di lab kami itu. Harapannya kan itu juga bisa mendatangkan koin lah bagi universitas. Mendatangkan cuan lah. Ya, harapan kita seperti itu. Kemudian
fakultas lain misalnya prodi, kalau di ilmu hukum misalnya, apa sih yang bisa dibisniskan? Kalau kita ngobrol apa sih yang bisa dibisniskan? Teman-teman di situ kan bisa buka LBH, ya artinya mungkin punya nilai sosial, tapi juga bisa mendatangkan penghasilan buat teman-teman. Bahkan ada program pemerintah, yang kerja betul dengan LBH. Iya. Jadi harapan kami itu sebenarnya setiap prodi itu punya nilai-nilai usaha yang memang berlatar belakang keilmuan dari masing-masing prodi itu. Jadi kita juga memberi kesempatan kepada mahasiswa belajar untuk bisa mereka belajar di kampus untuk berbisnis dengan latar belakang keilmuan. Kemudian juga nanti pada saat mereka selesai itu juga bisa. Saya juga mengambil contoh begini Pak. Taruhlah Fakultas Agama Islam, kan selama ini juga menjadi menjadi bahan diskusi kita. Apa sih yang bisa dibisniskan kalau kita ada di Fakultas Agama Islam? Saya begini katakan bahwa setiap kegiatan usaha kita apapun, saya pikir ada nilai ekonomi di dalamnya. Yang memang teman-teman di Fakultas Agama Islam, mahasiswa-mahasiswanya saat ini memiliki unit kegiatan pusat studi Al-Quran misalnya, mereka bisa melatih para pengajar Al-Quran di tingkat-tingkat tertentu ya. Nah, ini kan juga mereka terus terang saja, mereka datang ke kampus gitu ya, mereka melakukan berbagai ragam aktivitas, bisa menyediakan baju kaos gitu ya, selain belajar tentang Al-Qurannya, ya bisa menyediakan atribut-atribut keagamaan. Itu kan sebenarnya bagian-bagian yang secara kreativitas dan inovasi bisa dilakukan oleh teman-teman di fakultas apa saja. Sehingga saya berpikir bahwa kita menanamkan konsep kampus kewirausahaan itu penting. Termasuk juga di tingkat universitas. Kita di tingkat universitas sekarang ini juga secara kelembagaan kita bentuk lembaganya. Seperti yang lulus ini, yang fokus. Fokus mulai dari Pak Wakil Rektor 3 itu kan membidangi bidang mahasiswa alumni dan kewirausahaan. Pasien. Kemudian yang di unit pelaksana teknisnya ada unit pelaksana teknis terkait dengan pengembangan karir dan kewirausahaan. Kemudian secara kurikulum, karena ini kita harapkan mahasiswa bisa memahami secara teorinya, ya. Kemudian nanti bisa terimplementasi di praktek. Kita punya kurikulum yang memang harus ada mata kuliah kewirausahaan di semua program studi. Nah ini sebenarnya secara kemampuan teoritis mereka ditanamkan dan diajarkan bagaimana kalau menjadi kewirausahaan. Walaupun saya juga memahami bahwa untuk menjadi entrepreneur tidak mudah, menjadi pengusaha sukses itu tidak mudah. Saya yakin perlu ada mentalitas yang kuat, nilai-nilai leadership harus kita tanamkan ke mereka. Kemudian juga yang paling terpenting adalah sebenarnya pengalaman mereka yang harus harus baik. Pengusaha itu kita hanya bisa lihat seringkali di kesuksesannya, tapi proses yang dihadapi luar biasa, jatuh bangun, artinya dia gagal harus maju lagi, gagal. Nah itu mudah-mudahan. Saya berdiskusi beberapa waktu kemarin dengan teman-teman dari perusahaan pertambangan, mereka berniat untuk bekerja sama dengan kita, terutama untuk mendatangkan pengusaha-pengusaha sukses yang selevel dengan mahasiswa. Karena kalau tutor sebayanya itu sama umur dan sebagainya, biasanya itu bisa selain komunikasi, kemudian juga contoh-contoh yang mereka lihat itu bisa lebih konkret Pak. Nah, jadi sebenarnya secara kewirausahaan, secara kelembagaan sudah kami coba bentuk. Dan Universitas sudah mencoba memulai duluan. Iya, betul. Tata kelolanya juga coba kami konsepkan yang baik. Tapi memang saya ngakui bahwa diimplementasinya untuk menyamakan semua mindset untuk bergerak bersama, satukan langkah, kemudian kita ayo sama-sama untuk bisa mendampingi sampai ke tahapan yang maksimal, itu memang butuh proses. Apalagi merubah mindset itu saya pikir juga 1-2 tahun nggak cukup, tapi kadang-kadang harus diusahakan. Saya cuma berpikir bahwa tidak semua alumni itu harus
menjadi wirausaha, tapi paling tidak ya ada berapa persen dari mereka itu yang bisa masuk ke tahapan itu. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, kan biasanya gini Pak ya, kita ini misalkan di mahasiswa itu biasanya kita sukanya swadaya saja kan gitu. Misalkan kita melakukan aktivitas swadaya saja tanpa ada berpikir feedback gitu. Maksudnya ketika misalkan ada mindset wirausaha kan ini bisa dilakukan dengan profesional gitu Pak. Jadi saya berharap begini, untuk mengantarkan seseorang menjadi pengusaha itu juga kita harus pertama dari akademik prosesnya kita kuatkan, kemudian networkingnya juga harus kita jalin, harus kita jalin. Kemudian juga, kemampuan mengasah keberanian diri dia bisa mengambil risiko dan sebagainya itu kita harus kuatkan. Karena saya lihat, mohon maaf, untuk sementara ini memang mentalitas itu kita masih kurang, jujur saya harus sampaikan di situ, sehingga ya mau tidak mau ini juga kita harus kuatkan sehingga nanti ya desain kita ke mereka ini dipahami oleh teman-teman di tingkat bawah, misalnya di fakultas dan di prodi itu bisa berjalan dengan baik. Saya selalu terpikir bahwa di kampus itu sih semuanya kita bisa bicara tentang kewirausahaan, bisa bicara tentang kewirausahaan, baik di unit-unit biro, lembaga, bisa semua sebenarnya. Kalau memang kita mau melakukan hal seperti itu. Kira-kira itu gambarannya ya. Kenapa kita harus masuk ke ranah kampus yang kewirausahaan, mulai dari zaman sampai itu. Saya memang itu adalah hal yang baik. Kemudian kita berkomitmen untuk dari waktu ke waktu kita teruskan itu. Memang targetnya di 2034 itu mudah-mudahan sudah bisa, kata orang itu bisa tinggal landas lah. Harapannya begitu. Sampai kalau gitu, kalau itu tadi terkait dengan masalah kewirausahaan, entrepreneur university. Nah, selanjutnya lebih spesifik kepada Prof. Inca yang terpilih sebagai rektor pada kan. Nah, apa sih Pak program-program prioritas Prof. Inca ini untuk membangun Unikarta itu sendiri? Ini menarik nih, karena jadi rektor itu kan harus punya konsep yang jelas dan punya visi yang menyesuaikan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi rektor itu kan partnernya itu ada yayasan dan partnernya juga, alhamdulillah sekarang kita udah punya senat universitas sendiri yang memiliki rektor, jadi kita bisa banyak mendapatkan input dan diskusi-diskusi untuk pengembangan kampus ke depan. Nah, kalau untuk rektor sendiri, sebenarnya saya itu menyesuaikan dokumen perencanaan kita jangka panjang itu 3 pilar sebenarnya yang harus saya coba tuntaskan. Yang pertama tadi tentang kewirausahaan ini saya harus kuatkan gitu ya. Tidak hanya dikuatkan sebenarnya, saya juga ingin supaya ada pengembangan. Kemudian yang kedua di akademik prosesnya. Akademik proses ini mulai dari input mahasiswa yang masuk gitu ya, kemudian diproses di Unikarta gitu ya, diproses dia kuliah, kemudian dia mengembangkan keterampilannya, terus juga nanti dia mengembangkan pengetahuannya, terus fasilitas sarana prasarana yang memadai untuk mereka belajar, baik itu yang terkait dengan komputerisasi, bahasa, membangun karakter yang ada sehingga mereka punya sikap yang baik. Terus nanti harapan kita output yang kita bentuk itu ya bisa kualitasnya bisa meningkat dan masyarakat bisa menerima mereka lah. Jadi ada pengakuan dari masyarakat bahwa alumni Unikarta itu punya wawasan, punya mentalitas, kemudian dia bisa beradaptasi dengan kondisi apapun pada saat dia tertekan, pada saat dia senang. Itu memang tidak mudah memang menjadi, tapi itu akademik proses yang harus kita bentuk. Nah, kemudian yang ketiga pilar saya itu adalah membangun networking jaringan. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan dan alhamdulillah kita nanti insya Allah saya tadi sudah dapat laporan ada 16 kerjasama yang kita tangani bersama-sama dengan perguruan tinggi, kemudian perusahaan, kemudian pemerintah daerah. Nah, nanti networking ini kita akan coba ikutkan di proses tadi akademik proses maupun kewirausahaan itu. Bisa Pak? Enggak, maksudnya maksudnya kita membangun networking ini kan dengan misalnya contoh kasus
Alhamdulillah kami beberapa hari ini seperti kemarin kita diskusi sama PT MHU. Mereka berniat untuk memberikan beasiswa 10 orang mahasiswa setiap tahun. Ini saya sampaikan aja, walaupun ini kita belum tanya, tapi itu sudah ada niatan kemarin kita sudah diskusi, sudah kita bicara. Bahkan kita udah diskusi karakter mahasiswa seperti apa, kemudian model desain mahasiswa seperti apa yang kita mau desain, menyesuaikan dengan biaya kemampuan biaya mereka akan berikan. Nah itu contoh. Artinya perusahaan kita bangun networking untuk akademik proses gitu ya. Nah kemudian juga talenta bisnisnya juga bisa kita rasa Pak. Misalnya kalau mereka sanggup mendatangkan para praktisi-praktisi bidang bisnis yang selevel-selevel seperti kita yang muda-muda, mereka hadirkan di kampus, itu kan bagian dari kontribusi mereka untuk memberikan informasi ke masa-masa ini loh, kalau mau bisnis itu seperti ini ada gagal sekali itu wajar gitu ya, bahkan orang yang harus mohon maaf jatuh beberapa kali gitu ya, harus bangkit baru berhasil. Nah contoh-contoh konkret seperti ini memang harus disampaikan ke adik mahasiswa kita, karena ya saya khawatir mereka punya punya mentalitas sekali 2 kali gagal lanjutkan lagi, padahal itu adalah bagian dari kesuksesan. Istilah orang bisnis itu keberhasilan yang tertunda lah sebenarnya, asal dia. Jadi 3 pilar itu memang yang saya coba utamakan, tapi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi itu terintegrasi sebenarnya, bersinergi satu dengan yang lain. Karena membangun kewirausahaan itu harus membangun networking akademik proses untuk membentuk jiwa kewirausahaan dan karakter mentalitas yang baik itu juga harus benar-benar melalui networking melalui proses akademik yang dilalui di masing-masing program studi. Jadi saya konsennya di situ. Terus nanti harapan saya itu bisa bisa menjaring terdispersi lah ya, ke program studi, kemudian ke lembaga-lembaga unit yang ada, baik yang sifatnya administrasi maupun yang sifatnya penunjang akademik maupun yang semua fungsi dan tugasnya ada di prodi itu lah, mengembangkan akademik. Ya, apalagi ini ada pola merdeka belajar kampus merdeka. Nah itu kan ada hubungannya dengan itu. Ya, kita ada 60 SKS yang bisa kita angkat ke proses akademiknya untuk membangun hal-hal yang terkait dengan kewirausahaan kan. Ya, saya di situ fokus saja. Walaupun itu tidak semudah itu untuk mewujudkan, tapi semua yang terkait dengan aktivitas di kampus harus saya tarik masuk ke 3 aspek tadi. Ya, terus Pak di Unikarta sendiri ya kan, ini kan mau menghasilkan output. Dan kebanyakan masyarakat itu kan Pak, pengennya setelah lulus itu kerja. Nah, itu gimana kalau tanggapan kita? Wah, ini menarik ya, menarik. Memang sebenarnya kita harus memahami juga tentang desain perguruan tinggi ini. Perguruan tinggi itu kan ada sekolah tinggi, ada institut, ada universitas kan, kemudian ada akademi. Kalau universitas memang, kalau kita baca pendirian universitas itu memang sasarannya outputnya itu ada 3 memang, sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik umum maupun khusus. Kalau mereka udah mau siap kerja, misalnya dia kuliahnya di sekolah tinggi ilmu pertanian, nah itu berarti dia kan kurikulumnya itu 60% praktek, kemudian sisanya 40% teori. Kalau di universitas itu kan terbagi, justru hanya 70-80% teorinya gitu, sisanya itu praktek. Sebenarnya di universitas itu orang diarahkan untuk menjadi pemikir, untuk menjadi konseptor gitu. Nah, namun kita lihat perkembangan saat ini, saya lihat memang kita tidak cukup hanya sampai di situ. Kita harus ada muatan-muatan keterampilan, muatan-muatan tambahan, muatan kompetensi mereka, agar mereka ini siap untuk bersaing. Ya. Nah, makanya tadi saya arahkan dengan teman-teman, kita harus punya surat keterangan pendamping ijazah, yang misalnya kemampuan komputernya kita upgrade, kemampuan bahasa kita tingkatkan, kemampuan karakter keagamaannya kita baiki, karena itu juga penting. Ya, public speaking kan penting. Ya, kalau dia lulus pulang kampung nggak bisa pimpin rapat, orang kan
orang kan juga kadang-kadang berpikir begini, ngejar IP sampai 4 gitu. Tapi dia, mohon maaf, begitu dia diperhadapkan dengan hal-hal tertentu, bisa berkomunikasi gitu ya. Kemudian dia bisa menjelaskan gimana nanti dia sampai ke hal tertentu, mengajak orang supaya bisa ikut serta dengan tim yang dibentukkan publik. Makanya menurut hemat saya tidak mudah memang. Tapi saya juga sepakat bahwa ekspektasi masyarakat mengaku dia itu harus setelah itu dia sudah bisa mendapatkan pekerjaan, mengharapkan semua. Makanya kita di perguruan tinggi tantangannya besar. Tantangannya besar. Karena juga ada orang yang tidak sampai kuliah tapi punya berhasil. Nah, jadi kita juga harus bisa memberikan apresiasi bahwa keberhasilan itu tidak hanya ditentukan kuliah atau tidak. Tapi pengalaman, mentalitas dan lain-lain perlu didorong gitu ya. Nah, makanya kampus juga menurut hemat saya harus membuka diri dan harus benar-benar bisa memberikan atmosfer itu di lingkungan kampus sehingga bisa menjawab apa yang menjadi keinginan masyarakat. Unikarta bisa menjawab itu. Kalau menurut saya harus. Kalau kita tidak bisa menjawab itu kan ditinggalkan oleh orang. Nah, walaupun saya paham dan saya mengerti bahwa di kita juga harus ada penguatan. Tidak mudah menyatukan persepsi dan langkah yang sama. Ya, kadang-kadang di internal sendiri kan kita bisa berbeda pandangan, bisa berbeda langkah, ya. Yang satu maunya begini, yang satu maunya gini. Nah, cuman kan saya sebagai rektor berharap bahwa ayo kalau itu nilai-nilainya memang masuk untuk pengembangan kampus, ayo kenapa tidak gitu ya. Dan di mana saja tuh Pak? Di mana pasti ada perbedaan. Itu dinamika perlu. Ada perbedaan itu di mana-mana justru memicu kita juga untuk bisa mewujudkan dan membuktikan bahwa apa yang kita tentukan di dokumen perencanaan ini sudah ada track lah, sudah sesuai dengan kesepakatan. Kira-kira gambarnya seperti itu. Oke, itu tadi program-program. Artinya ada tiga pilar prioritas. Next ini Pak. Ada sebuah informasi dari sebuah lembaga yang namanya Sinta Pak ya. Sinta ini kayak satu nih. Tapi kalau tadi disebut lembaga nanti sebut orang begini kan. Siap. Jadi ramai nih Pak kemarin kan di media. Unikarta tidak masuk 10 besar di Sinta. Kok bisa Pak? Itu pertanyaan masyarakat gitu Pak. Saya mewakili aja kan. Ya, memang terus terang aja saya juga sudah mendapat informasi itu dan saya juga saat ini sebenarnya saya setelah mendengarkan hasil Kemendikbud itu yang sebenarnya yang meriliskan tentang Kemendikbud itu Kalimantan Timur itu dari hasil mungkin lah media tertentu atau apa yang menggunakan itu. Soalnya gini aja, saya sebenarnya tidak juga mengatakan bahwa itu tidak, itu benar karena Sinta itu adalah sekarang yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk melihat kinerja riset, ya hasil-hasil penelitian dosen, karya-karya dosen dalam bentuk jurnal, networking, buku, kemudian institusi sebenarnya juga masuk di bagian itu. Nah, cuman memang saya harus sampaikan nih di podcast ini juga mumpung kita bisa bertemu di sini. Sinta itu isi di dalamnya sebenarnya yang pertama kita harus mengupgrade ID Peplon satu. Kemudian yang kedua teman-teman yang belum punya ID Garuda harus dimasukkan. Kemudian juga ID terkait dengan research sebagai peneliti. Saya saja kemarin memang dalam awal bulan kalau nggak salah saya lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat terus Kertanegara lewat sekretaris itu sudah menyurati ke teman-teman dosen yang ada di lingkungan Unikarta untuk mengupdate tulisannya baik di jurnal kemudian buku-buku hasil karyanya. Namun ini biasalah di setiap perguruan tinggi tidak semua berjalan dengan mudah dan lancar sehingga hasil kita kemarin masih banyak dosen-dosen itu belum mengupdate dan itu satu. Ini bukan pembelaan ya, tapi itu realita yang terjadi kami. Kemudian yang kedua
dosen-dosen kami ternyata juga dari 100 lebih dosen-dosen yang ada di atas 120-an lah, itu baru kurang lebih 62 dosen saja yang masuk. 50% saja. Ya, 50% itu lebih dari 50% itu belum masuk ya, belum masuk. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi introspeksi bagi teman-teman di kampus khususnya lembaga yang memang kita tugaskan untuk bisa meningkatkan kinerjanya. Sudah kita beritakan. Udah. Kemudian juga yang berikut yang saya lihat, karena ini belum diupdate, sehingga tulisan-tulisan itu tidak terekam, ya, tidak tersinkronisasi di Sinta. Karena saya contohkan saya saja. Saya alhamdulillah punya tulisan di Web of Science yang bisa masuk misalnya Sinta 2 dan seterusnya, atau masuk di T4 dan seterusnya. Saya terus terang saja ada 2 tulisan di Web of Science. Ini baru 2 hari yang lalu bisa terupdate kembali ke Sinta karena ada sinkronisasi. Dan itu juga saya juga harus, saya secara pribadi ya juga harus mengupdate kembali. Kemudian juga yang tulisan saya di Garuda itu belum terekam di Sinta itu. Sudah diupload. Sudah diupload. Kan ini perubahan Sinta 3 Pak. Sebelumnya Sinta 1 dan 2. Ini Sinta 3 kan diminta supaya kita mengupdate kembali. Nah, oleh karena itu teman-teman di LPPM ini akan membuat pertemuan. Ya, harapan saya memang sebelum wisuda ini ke dosen-dosen yang sama sekali belum punya akun dan ID Sinta itu supaya segera mendaftarkan diri dan masuk ke Sinta itu. Karena itu mau nggak mau juga kita khawatir nanti itu mendapat semua ada ekspektasi masyarakat yang kurang baik, kinerja riset terutama kinerja penelitian di teman-teman dosen. Nah, namun saya dijanjikan oleh teman-teman dari penelitian dan pengembangan kali ini nggak boleh. Saya bilang nggak boleh kita tidak masuk 10 besar, karena saya yakin dan percaya tulisan teman-teman itu banyak di jurnal-jurnal yang ada. Nah, yang paling terpenting sebenarnya di Sinta itu adalah sitasi. Artinya tulisan-tulisan dosen itu yang diikuti oleh publik atau para akademisi atau siapapun untuk dijadikan sebagai referensi dalam tulisan-tulisan dia di media-media manapun. Dan itu memang menjadi hal yang harus kami perhatikan di Unikata agar supaya nanti itu bisa terperbaiki lah dari waktu ke waktu. Kemudian juga yang kedua terkait dengan dosen-dosen yang menulis di beberapa indeks ya. Harapan kami teman-teman dosen itu selain di Google Scholar gitu ya, juga bisa menulis di Scopus, bisa menulis di Garuda, bisa menulis di Web of Science. Karena semakin banyak ragamnya indeks yang kita masuk itu juga menandakan kualitas dan kapasitas dosen kita yang menulis itu juga bisa terakui lah ya oleh pihak-pihak tertentu. Ini memang pekerjaan yang harus kami benahi, harus kami kerjakan. Walaupun kita sudah dapatkan predikat baik sekali, tentunya masih banyak PR-PR yang harus kita perbaiki tentunya ya. Saya terus terang saja setiap mendapatkan hal seperti itu ya saya jadikan motivasi dan harus kita jadikan sebagai tolak ukur kita untuk bisa maju berkembang. Ini kan berarti start awal kita menyatakan posisi kita tidak masuk di 10 besar. Nah, harapan saya tahun depan itu harus wajib masuk 10 besar. Walaupun di ukuran penilaian lain seperti yang Web Fox yang kemarin ini karena kita masuk 10 besar perguruan tinggi ada di Kalimantan. Justru malah ada perguruan tinggi yang masuk di sini nggak masuk sebenarnya. Nah, tapi itulah artinya meranking perguruan tinggi ini kan terlihat dari sudut pandang mana. Kebetulan saya milik Kemendikbud yang khususnya terkait dengan aspek-aspek riset, jadi harus kita benar. Itu kira-kira jawaban saya seperti itu. Bukan pembelaan, tapi memang harus kita lakukan pembenahan di dalamnya. Ya, intinya kan masyarakat bagaimana melihat Pak. Ketika misalkan ada yang hendak memperbaiki, kita juga mungkin percaya harus Pak. Karena ya tadi saya ngomongin bahan bakunya itu ada sebenarnya teman-teman dosen. Dosen itu kan kalau dia tidak meneliti nggak bisa naik pangkat. Iya betul. Ya, kalau dia tidak menulis di jurnal dia nggak bisa naik jabatan fungsionalnya.
sementara itu berhubungan dengan penghasilan dia dan kinerja perguruan tinggi. Makanya kata saya sama teman-teman, ya ayo ini dijadikan bahan evaluasi kemudian kita kita nggak perlu tidak kemana-mana ya, kita di internal karena ini sangat tertutup oleh dosen. Artinya banyaknya mungkin dosen cuma tidak terintegrasi. Ya, memang tidak mudah Pak. Ya, mengajak teman-teman untuk semua peduli, untuk segera mengupdate apa yang diminta oleh kelembagaan kita di dalam juga, itu juga harus bisa mengerti Pak. Ya, artinya kita, kalau kami di internal itu berharap bahwa setiap ada instruksi yang terkait dengan aspek itu, ayo kita kerjakan dimanapun posisi kita. Kalau kita secara pribadi sibuk, yang bisa minta tolong sama kawan yang lain untuk mengupdatekan dengan bahan yang dari dia gitu ya, itu kan bisa dilakukan. Jadi itu kira-kira seperti itu Pak. Jadi saya justru itu saya jadikan sebagai satu koreksi bagi kami di perguruan tinggi Yogyakarta, segera membenahi yang terkait dengan updating data di Sinta, karena ini merupakan salah satu lokus juga ya, lokus bagi Kemendikbud maupun bagi masyarakat tentunya ya, masyarakat kita katanya. Saya baca beberapa komentar di Facebook, ya ada juga yang saya coba jelaskan, tapi kan saya pikir itu wajar dan pantas orang memberikan kritik ke kita ya, karena itu adalah bagian kepedulian mereka sebenarnya terhadap kita. Jadi kira-kira seperti itu ya. Cukup holistik Pak. Ya, ada masalah si Sinta ini ya kan, si Sinta. Dan itu memang ada ya, itu berubah-ubah. Iya. Berubah dari waktu ke waktu. Dan itu dinamis sekali angka. Ya. Kalau teknis seperti itu mungkin akan mudah saja kerja. Ya. Oke, selanjutnya Pak, terkait mengenai masalah isu yang telah lama yang berkobar di Golkar ini, tahun-tahun berperiode terkait dengan masalah Jakarta sebagai kampus negeri, wacana-wacana itu. Nah, bagaimana nih Pak dalam perspektif kita sebagai rektor saat ini? Iya, saya memang terus terang saja, saya kan di kampus Jakarta itu alhamdulillah sejak tahun 94, berarti sekarang sudah 2022 yang masuk 28 tahun lah ya. Ya, 28 tahun. Jadi saya mengikuti perkembangan kampus itu. Nah, ya dari aspek itu kan udah beberapa tahun terakhir ini kampus itu mau dinegrikan oleh pihak tertentu, baik itu saya dapat info dari pemerintah dan sebagainya. Nah, namun juga perlu kita pahami lah ya, maksudnya untuk menjadikan perguruan tinggi swasta untuk ke perguruan tinggi negeri itu kan ada mekanisme yang harus kita lalui dan harus kita tempuh. Pertama, kalau sekarang kan sebenarnya ada Kemendikbud yang nomor 7 tahun 2020 itu tentang pendirian, terus perubahan, terus pembubaran perguruan tinggi negeri ataupun pendirian, perubahan dan pencabutan perguruan tinggi swasta. Nah, di sana diatur sebenarnya kalau perguruan tinggi swasta ya. Nah, tadi kan pertanyaan ini Unikartanya berarti kita maksudnya PTS nih. PTS mau dijadikan sebagai PTN. Nah, yang perlu kita pahami bersama bahwa di mana di perguruan tinggi swasta selain rektor tadi saya sampaikan ada badan penyelenggara. Nah, badan penyelenggara ini sebenarnya adalah pemilik kampus swasta itu. Itu mungkin kita sebut seperti itu. Nah, dan memang selalu saya komentari bahwa kalau untuk kita ke negeri, ini kita harus duduk bersama. Ya, terutama kalau kami direktorat ini sebenarnya adalah penyelenggara bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian. Fokusnya di situ sebenarnya, fokusnya di situ. Nah, kalau sudah bicara mau menegrikan, ya itu berarti domainnya teman-teman di badan penyelenggara sebenarnya. Nah, yang saya mau masuk di ranah ini adalah kalau kita memang mau menegrikan, kita harus punya syarat-syarat yang harus kita siapkan. Pertama, saya langsung bicara ke badan penyelenggara. Yang pertama, badan penyelenggara harus punya lahan minimal 30 hektar. Itu yang kita bisa jadikan sebagai lokasi untuk pembangunan kampus negeri. Itu minimal harus 100 Pak. Itu minimal 30 hektar.
Kemudian itu syarat pertama, dan itu nanti badan penyelenggara itu akan menyerahkan aset itu ke pemerintah pusat untuk dijadikan sebagai perguruan tinggi negeri. Kemudian yang kedua, terkait dengan seluruh sumber daya manusia yang ada itu diangkat oleh pemerintah pusat lewat Kemendikbud. Nah, ini juga harus dipahami oleh teman-teman bahwa kalau ini kita akan buka, berarti teman-teman sumber daya manusia yang ada di Unikata saat ini belum dijaminkan semua itu akan diangkat jadi pegawai negeri di kampus negeri yang akan kita buat tadi. Ya, tapi kan sebenarnya kalau itu kan kita masih bisa diskusikan seperti apa jika itu akan diarahkan ke sana. Siapa teman-teman menurut kriteria dan syarat yang ada memenuhi syarat. Nah, terus yang tidak bisa seperti apa solusinya kan itu harus betul-betul dibicarakan dengan baik sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau sama sekali dibuang dan sebagainya. Itu kan kita hindari seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus punya kelayakan, studi kelayakan, ya, termasuk prodi apa yang mau kita kembangkan. Ada rekomendasi dari LDK wilayah 11 Kalimantan, kemudian ada rekomendasi dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Sebenarnya sih kalau syarat-syarat itu, tadi yang saya ngomong itu, syarat-syarat itu kalau kita sudah bersepakat bersama sebenarnya, itu kan bisa kita coba siapkan dengan baik. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan ini juga dilontarkan ke Pak Rektor juga. Biasanya jawabannya normatif seperti itu, Pak. Tinggal kan stakeholder yang lain ya kan? Ya, makanya saya selalu ngomong bahwa kalau kita mau menjadikan kampus perguruan tinggi swasta kita itu ke negeri, kita harus duduk bersama. Ya, mungkin saya sampaikan sini ya pemerintah daerah, badan penyelenggara, terus teman-teman mungkin di rektorat ya. Terus teman-teman di senam universitas, ayo kita diskusikan plus minusnya, kita mau kemana nih arahkan kampus Unikata itu untuk menuju ke sana. Karena saya pikir juga menjadi penting kalau ini memang menjadi ekspektasi dan keinginan masyarakat bukan misalnya secara keseluruhan, sehingga ini tidak menjadi bola panas Pak yang mesti dibentukkan satu dengan yang lainnya. Kita ya kalau saya secara pribadi ini Pak selalu berpikirnya adalah ayo kita diskusikan mana yang terbaiknya, kita kurangi benturan-benturan yang ada, kita ayo bawa kampus ini supaya lebih baik ke depan, ekspektasi orang agar supaya kampus Unikata ini bisa naik ke permukaan gitu ya. Karena memang di Indonesia itu sih saya melihat bahwa kampus negeri itu selalu menjadi rujukan ya Pak ya. Walaupun juga kita lihat banyak swasta-swasta yang dikelola secara profesional, tata kelola dan organisasi yang dibentuk dengan baik. Kemudian dia punya unit usaha yang mumpuni gitu ya. Itu luar biasa Pak, perkembangan itu mendapat apresiasi seperti UI Jogja misalnya, Universitas Muhammadiyah, bukan ya Universitas Muhammadiyah. Mereka pede, mana ada Universitas Muhammadiyah jadikan negeri? Jangan ada swasta. Tapi kan kita lihat barusan ini kan 1.000 lebih mahasiswa internasional bergabung di Muhammadiyah. Artinya apa? Tata kelola organisasi itu yang harus dibentuk. Jadi saya selalu mengatakan, ayo terutama tata kelola. Banyak juga kampus negeri juga memiliki kinerja yang kurang, hanya kurang dibandingkan swasta. Tapi kan pertanyaannya ini adalah kualitas Pak. Kalau saya itu selalu, kalau sekarang ukuran perguruan tinggi negeri dan swasta sebenarnya akreditasi. Akreditasi. Jadi akreditasi perguruan tinggi swasta banyak juga yang unggul. Ada juga yang unggul saya. Perguruan tinggi negeri juga ada, dan ada juga perguruan tinggi. Nah, memang secara umum perguruan tinggi itu selalu konotasi masyarakat kita dan tata kelola dan organisasi yang dibentuk dan sebenarnya lebih baik dibandingkan swasta. Apalagi di daerah yang rata-rata beda dengan di kota-kota besar. Kira-kira pendapat saya seperti itu. Jadi posisi kita ini gimana Pak? Terserah aja lah ya. Mau negeri kan mau swasta yang penting maju aja gitu Pak. Sebenarnya saya dalam tataran posisi rektor itu kan posisinya adalah bagaimana kampus Unikata ini itu bisa menjawab ya pengembangan sumber daya manusia dibuka, bisa mengantarkan bahwa orang kuliah di Unikata itu kan yang saudara boleh bangga tapi ada sesuatu yang didapatkan yang bisa menjadi bagian dari untuk
keberhasilan masa depannya. Itu yang paling terutama. Ya. Sehingga saya sebenarnya bukan juga menghindari untuk bicara di muatan PTN, PTS itu. Tapi saya sangat welcome kalau itu kita mau diskusikan. Ya, tapi ya semua pihak harus kita dudukan dengan baik, kemudian ya, kita diskusikan secara, karena saya pikir kalau hanya kepentingan 1-2 orang kan, atau kalau ini menjadi kepentingan bersama semua pihak dan semua stakeholder yang terkait dengan hal ini sepakat dibukukan, ayo kita. Karena jangan sampai misalnya ini hanya faktor mau menjadikan perguruan tinggi negeri misalnya, ya, misalnya seperti itu, atau hal yang lain misalnya, mereka kan ngomong biasa nggak mau menjadikan negeri, ini kan juga kita belum tentu kan, kalau kita duduk bersama apa plus minus dan sebagainya. Jadi ruang-ruang itu saja mungkin ke depan. Ya, saya pikir itu perlu untuk ya istilahnya ya, perlu untuk didudukkan secara bersama dan gimana ya? Kalau saya itu bukan juga mau menyatakan bahwa ini harus si A si B yang harus mendudukkan persoalan ini. Jadi saya sebenarnya tidak mau juga terlalu masuk habis energi membahas PTN PTS itu Pak. Saya fokus di 3 tadi. Tapi kalau ini ada kesepakatan memang dari berbagai pihak itu mengarahkan ke ayo kita akan coba diskusikan di universitas, di rektorat itu. Jadi yang penting Prof. Ince fokus aja di benar programnya. Ya, benar. Ya. Tapi kalaupun misalkan ada ruang terbuka, siap saja. Sangat. Kan ini saya sudah ngomong tadi bahwa di kampus itu ada pemilih Pak, badan penyelenggara, dan saya tidak bisa masuk ke ranah itu, memang saya tidak bisa. Karena saya harus tahu diri bahwa posisi rektor itu bukan masuk ke ranah itu. Karena kan saya diskusi kemarin Pak ya, podcast juga dengan salah satu jurnalis kita. Ya ngomongin bahwa kalau nggak percaya uji aja publik sekali lagi, ya kan? Publik itu pengennya kampus kita ini ada kampus negeri di Kutai Kartanegara. Itu betul. Kalau saya pikir itu juga adalah ya bagian dari tadi saya bilang ekspektasi dan keinginan masyarakat. Nah ini yang menjadi pilihan-pilihan kita saja. Nah tadi kan begini, kalau misalnya itu udah mau didorong seperti itu kan berarti kita harus ada duduk bersama dulu Pak ya. Jadi duduk bersama dulu berbagai pihak yang memang berwenang untuk menentukan bahwa ini sepakat untuk dijadikan. Itu harus Pak. Jadi ya makanya ya kalau ada pihak-pihak tertentu yang mau mendiskusikan ya bisa saja. Saya di rektorat sangat welcome Pak. Yang penting kan tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat ya termasuk yang hal-hal yang sifatnya yang kita khawatirkan selama ini. Ya termasuk tadi ada pegawai kita yang tidak terakomodir, karena nanti kalau itu kita serahkan, nanti kan semua aset bangunan dan sebagainya kita akan serahkan semua ke pemerintah pusat. Dan ada komitmen juga pemerintah daerah misalnya untuk membangun kampus negeri, itu kan bagian yang akan terdiskusikan dengan baik Pak. Kita memang sudah sepakat semuanya mengarahkan seperti itu. Ini saya bicaranya tidak menjustifikasi dari satu pihak, memang saya harus berdiri di tengah-tengah Pak untuk bisa membahasakan itu di forum ini. Selanjutnya nggak usah panjang lah biasanya ini kan. Masalah negeri swasta ini panjang lah biasanya kan. Tadi kan kalau kan sudah ngomongnya udah apa-apa ini kan. Kan semoga itu bisa dilakukan koordinasi bagaimana misalnya. Kalaupun misalkan tetap swasta pun ya kita berdoa, kita kita berharap bahwa kita juga menjadi harus jadi kepala apa? Saya selalu berpikir swasta ataupun PTN harus jadi kepala di premisnya saat ini ya. Jadi kita tidak harus menunggu harus jadi kampus negeri baru kita berkualitas kemudian orang masuk kampus kita diberikan sesuatu gitu ya. Setelah dia keluar itu tidak hanya secara kertas yang tidak, tapi mengisi dengan baik. Ya, itu yang paling terpenting sebenarnya. Terus ini sih kalau saya. Artinya kita juga berharap masyarakat juga tidak terlalu berpikirkan masalah wacana-wacana itu. Jadi lebih fokus bagaimana meningkatkan. Tapi memang saya lihat ya saya lagi
kita ini kan jumlah penduduk rumahnya, ekspektasi orang kan juga berbeda-beda, dan wawasan berpikir dia kan juga bisa sesuai dengan apa yang dia ada, dia inginkan melihat sesuai dengan sehingga dia bisa bersuara. Nah, tapi ya intinya sebenarnya kita di dalam itu yang harus betul-betul bisa mengasah diri sehingga ekspektasi masyarakat itu bisa terjawab. Itu tidak mudah Pak, tidak mudah dengan kondisi kita yang ada di dalam seperti itu. Tapi ya harus kita lakukan dengan segala macam masalahnya, ancamannya. Makanya saya berpikir saya sebagai rektor POD saat ini, ya saya harus bisa menyimpankan dan membuat apa Unikata itu sehingga Unikata itu progresnya terus maju dan berkembang. Sukses deh buat provinsi. Selanjutnya, kita akan ngobrolin IKN. Oh IKN, saya bukan negara. Nah bagaimana sih posisi Unikata itu sendiri dalam IKN? Ya kebetulan IKN ini kan masuk salah satu wilayah di Ibu Kota Negara ya. Kita salah satu tuan rumah. Dan kita itu ya salah satu penghasil SDM di sarjana maupun magister sesuai dengan program studi kita. Dan kalau kita lihat perkembangan saat ini, seorang alumni sarjana maupun magister itu tidak cukup saya lihat hanya ya kondisi kekinian. Dia harus memiliki wawasan yang luas. Kemudian juga dia harus menambah amunisi imun keterampilannya. Keterampilan luas banget ya, termasuk saya pikir ya kemampuan berbahasa, kemampuan public speaking, kemampuan berorganisasi, leadership, tambah lagi karakter-karakter kejujuran, kerja keras, mentalitas tinggi. Mendesain dan menciptakan manusia seperti itu enak ngomongin tapi tidak mudah untuk diimplementasi dan dijalankan. Sehingga menurut saya memang atmosfer itu ya harus ditumbuh kembangkan dan harus betul bisa kita ciptakan. Orang kan hanya selalu melihat bahwa apa yang sudah kita buat untuk IKN kan orang seperti itu. Program tinggi yang ada di Kaltim termasuk Unikata itu apa sih yang akan dia lakukan untuk menyiapkan IKN? Ya. Kalau saya menjawab, tentunya saya harus buka program studi baru di Unikata ini sesuai dengan kebutuhan di masa depan, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Itu dulu jawabannya dari aspek kita. Kemudian yang kedua, fasilitas kita harus kita tambah. Ya, kemudian sumber daya dosen kita harus betul-betul kita baiki Pak. Ya, tidak hanya sekedar dia studi S2 ke S3 atau S2, dia juga harus punya merubah mentalitas, komitmen gitu ya. Kemudian memang punya dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk bisa berbuat untuk kampusnya. Ya, seperti saya ngomong dulu ya, kalau kita ada surat perintah dalam kemudian menyarankan ke dosen, ayo segera di-update cintanya. Ya seharusnya kan kerjaan setengah jam selesai. Untuk membangun itu juga tidak mudah. Ya makanya saya bilang tadi, ya kalau ditanya apa yang harus dilakukan oleh Unikata, ya tadi saya pertama harus buka program studi baru. Nah sekarang ini yang memang sudah kita siapkan itu Pak, dan sudah saya bentuk timnya adalah program studi IT. Kemudian yang di S2 itu ada program studi lingkungan. Kemudian di Fakultas Agama Islam itu mereka mau mengembangkan ekonomi syariah gitu ya. Nah ini harus saya juga ingin sampaikan kalau kita hanya mengandalkan program studi yang ada sekarang itu dulu. Dan ini juga maaf ya, sebenarnya dari sumber daya kita cukup untuk melakukan. Ini problemnya di mana sih Pak? Pengembangan program studi. Nah ini pertanyaan berat untuk sampaikan ya. Ya sebenarnya kita ini ada terkait sedikit dengan aset. Saya mau ngomongin ya, aset kita itu kan masih aset milik PMK. Memang itu harus segera kita punya aset tersendiri kan. Supaya nanti hal-hal yang terkait dengan rencana pengembangan kita itu tidak sekedar. Jadi syarat dari pusat harus aset sendiri gitu.
Ya. Bukan aset. Ya, maksudnya ya kan setiap universitas itu harus punya aset, Pak. Bukan benar-benar harus punya aset. Ya, aset. Nah itu juga bagian sebenarnya yang kita perlu beberapa ya segerakannya. Yang mudah bisa segera diselesaikan oleh teman-teman. Jadi bisa mengembangkan program studi. Iya. Terus Pak, dari Badan Otorita sendiri apa sudah ada komunikasi dengan pihak Mekarta? Jujur belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Kita kan juga sebenarnya kalau dari beberapa orang-orang yang untuk kaitan dengan IKN sudah ada komunikasi tentang Mekarta. Kemudian program studi, dan kita juga sudah melalui media sosial apa yang kita punya di kampus. Bahkan kita kemarin mencoba ya tagline kita Disnatalis Mekarta yang 38 itu ya untuk IKN gitu ya, Mekarta untuk Nusantara. Sebenarnya juga kita berharap ya kita punya kontribusi lah di sana gitu dalam bentuk banyak hal sebenarnya. Nah memang secara langsung ke IKN-nya sampai saat ini kita belum sama sekali. Tapi kalau di pemerintah daerah hubungannya nanti membesar IKN, kita punya kontribusi dari teman-teman dosen sesuai dengan profesi keilmuannya. Misalnya membuatkan ikut serta dalam pembuatan dokumen terkait dengan perencanaan rencana induk pengembangan pangan untuk mempersiapkan IKN. Kemudian rencana induk pengembangan pendidikan untuk IKN. Itu di dokumen-dokumen perencanaan pemerintah kabupaten kita ikut terlibat di dalamnya. Tapi yang langsung ke ibu kota negaranya bersama dengan Badan Otorita kita belum sama sekali. Artinya memang dari Badan Otorita atau pemerintah pusat belum ada komunikasi secara teknis. Iya, secara resmi ya. Terus yang kemarin kumpulan kampus-kampus ke titik nol itu apa? Itu kan ada konsorsium ya. Konsorsium kampus-kampus yang ada di wilayah Kalimantan. Untuk pertama sih itu terkait dengan dukungan. Ya, Pak Fauzi tahu sendiri pada saat itu kan sebelum diletakkannya masih ada debatable tadi berbagai pihak itu ada. Nah sampai saat ini juga seharusnya konsorsium itu juga bisa mengukur kembali apa kontribusi kita untuk IKN, menyesuaikan dengan ya tadi tupoksi kita sebagai lembaga perguruan tinggi kan, perguruan tinggi untuk memberikan saran masukan dalam pikiran dan seterusnya, mungkin seperti itu. Ya. Jadi secara secara kelembagaan kampus Mekarta sendiri gitu dengan otorita juga belum ada ya. Dan semoga mereka nonton ini lah. Mereka nonton ini dan juga menyiapkan program-programnya untuk kampus-kampus lokal. Iya. Walaupun sih ada sudah tawaran tapi bukan dari Badan Otorita langsung A1 lah dengan melalui calon Pak ya. Nah, kita harap begitu lah. Karena saat ini juga kita lihat-lihat dulu sampai ngajak nih kan. Tapi bukan berarti kita menutup diri sama sekali. Karena kita memang berharap bahwa kehadiran kampus Unikarta ini tidak hanya berkontribusi buat Kabupaten Kutai Kartanegara ya, tapi juga bisa di luar itu. Bahkan alumni kita kan tidak hanya ada di Kaltim. Ya, saya juga ada 4 alumni ada di Ternate, alumni ada di Banjarmasin, di Palangkaraya, yang udah terjadi perkebunan, bahkan ada di Bangka Belitung. Dan banyak juga alumni kita yang jadi Pak. Oh banyak. Nah makanya menurut saya adalah kalau bicara alumni Mekarta yang sudah 7.000-an lebih itu saya yakin di mana-mana ya, tidak hanya sekedar mereka berkiprah di Kabupaten Kutai Kartanegara, tapi juga sudah di luar dari itu. Sehingga tidak salah sebenarnya. Saya paham lah ekspektasi masyarakat kan berharap kampus itu bisa cepat perkembangannya. Tapi juga di sisi lain kan kita juga harus realistis melihat kemampuan di internal kita, terutama terkait dengan pembiayaan. Makanya saya juga berusaha untuk bisa membangun budaya dengan teman-teman perusahaan gitu ya, dengan pemerintah daerah dan sebagainya. Seperti itu kira-kira. Oke. Mudah-mudahan IKN ini kita juga bisa sama-sama bersinergi kan, bukan hanya deklarasi kan kita dukung bukan hanya itu ya, walaupun kita dukung dan juga kita harus bisa berkontribusi dalam pengembangan IKN. Selanjutnya nih Pak, yang terakhir mungkin ini, misalkan pemerintah daerah, pemerintah
provinsi dan pemerintah pusat itu nonton acara tamu biasa, podcast terbesar di Jalan Patin, Pak. Jalan Patin awal kita nih Pak, belum berani kita klaim sekukar kan. Amin lah, mudah itu jadi berkembang dan maju. Iya. Bagaimana apa yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah? Ya, yang jelas ini karena ini adalah kita posisinya kampus swasta dan pemerintah daerah itu memang secara kewenangan itu mereka bukan kewenangan mereka untuk memfasilitasi infrastruktur dan sebagainya. Tapi kan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota itu kan bisa memberikan beasiswa untuk studi S2, S3 dan selesai menikah misalnya. Kemudian secara hibah kan bisa sebenarnya membangun infrastruktur yang memadai gitu ya. Karena ini kan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan generasi kita yang lagi ada di pertengahan era. Ya, karena tidak semua mungkin generasi kita atau orang tua yang akan sekolahkan, akan mensudikan anaknya di Unikarta itu punya kemampuan dari keuangan. Nah, sehingga mereka memilih kampus misalnya Unikarta karena ekonominya juga terbatas dan mereka bisa itu dari fasilitas sarana. Kemudian juga harapan kami juga dari pihak-pihak pemerintah ini ya memberikan support sepenuhnya karena ini juga pada akhirnya mereka itu adalah mencirikan ya kan kualitas sumber daya manusia yang dibuka. Ini bukan kepentingan rektor, bukan kepentingan yayasan, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu, tapi ini adalah kepentingan Kota Negara. Sehingga menurut saya persepsi itu premis berpikir seperti harus kita kita harapkan bisa membantu pengembangan Unikarta. Kemudian ke teman-teman swasta teman-teman swasta juga saya harap gitu. Sekarang saya terus terang aja, ya saya beberapa hari ini meminta rekomendasi dari Pak Bupati maupun dari Ketua DPR. Saya buka di forum untuk ke teman-teman perusahaan agar supaya bisa mensupport kami lah dari dana corporate social responsibility-nya atau dari dana kongresnya untuk membantu fasilitas. Ya, terus terang aja saya buka dari sini Partai Unikarta, perlu ada taman di Unikarta itu. Kemudian masih banyak bangunan-bangunan kita yang masih mangkrak dan sebagainya. Itu juga menurut hemat saya hal yang harus diselesaikan. Tidak boleh dibiarkan saja karena kalau ini kita biarkan juga takutnya bantu Pak. Seakan-akan kita tidak ada orangnya di dalamnya. Jadi saya berharap dari teman-teman swasta yang juga bisa mensupport. Ya, termasuk yang sudah disampaikan tadi networking yang sudah kita bangun selama ini dengan pihak-pihak swasta itu tetap terjaga bahkan kita tingkatkan. Dan kita juga sudah banyak Pak sebenarnya yang kita gagas-gagas, termasuk ada rencana kita membuat futsal Kalimantan Timur. Kita juga berharap teman-teman swasta bisa mensponsor itu, jadi sponsor utama dan sebagainya. Dan itu nanti juga akan memberikan efek yang baik lah, baik di kampusnya, kemudian ke pihak teman-teman swasta dan sebagainya. Apalagi sekarang kan ada hubungannya dengan bantuan-bantuan yang bisa diberikan oleh pihak swasta ke kampus-kampus. Jadi saya harapkan seperti itu. Ya, saya melihat juga sekarang Unikarta ini, saya lihat teman-teman tim itu progresif lah saya lihat. Ya, terus terang aja Pak, saya seperti saya sampaikan yang jujur, kita kan di kampus Unikarta ini masih mengandalkan biaya dari mahasiswa. Dan kalaupun kita mau naikkan biayanya, bukan saya katakan nggak mau, memang agak sulit. Karena tadi apalagi kita 2 tahun mengalami pandemi COVID ini, ekonomi masyarakat juga sangat terpuruk gitu. Belum lagi mahasiswa demo lagi nanti kan? Ya, itu kan. Cuman memang realistisnya saya lihat belum pas untuk kita naikkan itu. Makanya saya katakan tadi, ayo kita apa yang kita punya ini kita bisa eksplor sehingga kita bisa mendapatkan sumber-sumber penghasilan dari selain dari mahasiswa itu. Dan kita juga berusaha untuk membuka beasiswa dari manapun, termasuk mudah pemerintah daerah ini bisa memberikan beasiswa buat teman-teman yang nanti studi S2, S3 ini dengan bunga idaman kan. Kami berharap juga ini Pak pemerintah daerah nanti bisa
datang ke kampus Unikata untuk menyerahkan secara simbolis gitu. Apalagi saya juga di dokumen perencanaan ini alhamdulillah sudah selesai Pak untuk pagar, taman, food corner yang rencana menjadi bagian dari kewirausahaan kampus. Kemudian masjid ya, misalnya yang ada itu kami pindahkan ke depan. Mudah-mudahan di awal Juni itu sudah bisa sudah bisa terrealisasikan dan itu sudah bisa terwujud Pak. Walaupun masih fondasi dan sebagainya, dan alhamdulillah Pak Bupati kemarin bantu juga itu untuk membangun usaha sebagai ketua alumni gitu. Nah saya pikir semua kekuatan ini harus dibangun Pak. Memang kita harus melihat kampus itu, ya saya menghimbau lah, mengkritik itu boleh, dan itu wajar dan pantas. Pertanyaannya apa yang kita berikan kontribusinya buat kampus, itu yang paling utama Pak. Karena kalau di antara kita sendiri enggak hanya sekedar mengkritik, ya mudah banget Pak, mengkritiknya mudah banget. Kita selalu melihat ini, udah ini. Jadi kita yang waktu itu boleh untuk memberikan motivasi dan sebagainya. Tapi juga pertanyaan kontribusi yang kita bisa berikan Pak, baik pemikiran, kemudian tenaga, bahkan kalau ada kelebihan material. Karena saya selalu sampaikan, besar sama perguruan tinggi itu bisa tergantung pada alumni Pak. Ya, kalau kita lihat wali amanah di IPB itu kan ketua wali amanahnya adalah alumni Pak yang udah punya jabatan strategis di kementerian, di dirjen-dirjen. Nah mereka itu kan menghimpun diri Pak, membantu laboratorium, membantu gedung IKA, membantu fasilitas. Karena ya tadi saya katakan, kalau hanya mengharap dari pembiayaan dari mahasiswa, kasihan banget Pak. Kasihan banget. Apalagi saya paham, ya, saya bukan dari Bapak, masih ada banyak mahasiswa kita di kampus itu yang sampai saat ini masih belum melunasi beasiswa. Pak, bayaran kan itu menjadi bagian dari kami gitu ya. Ini sebenarnya nggak perlu, tapi ya itu realita Pak di kampus. Realita di kampus yang harus kami hadapi. Makanya saya ngomong sama kawan-kawan, ya kita juga tidak boleh hanya seperti ini ya, kita harus keluar dan mencari-cari hal tersebut. Dan memang hari ini saya juga selain selain rapat terkait dengan mereka belajar kampus Merdeka untuk mengabdi ke desa itu, ya tadi ngomongin tentang perpindahan kantin-kantin yang di depan itu untuk masuk ke ruang auditorium itu Pak. Jadi saya itu selalu ngomong auditorium itu, aduh kasihan kalau kita tidak memanfaatkan. Nah kemarin saya sepakat sama Pak WR2, Pak Isna, kemudian Pak Sudirman S1 dengan Pak Zen sebagai wakil rektor 3, gimana kalau kita diskusikan kantin itu kita pindahkan ke mana, ke auditorium itu di lantai bawah itu, nanti kita tata dengan baik, dengan rapi, kemudian jalannya juga kita buat sedemikian rupa bisa sampai ke situ. Dan ini bisa di semester ini target saya, semester ini, karena di depan itu kami mau rencana membangunkan musala atau masjid Pak. Karena teman-teman di Fakultas Agama Islam itu kan mereka punya PSI yang menurut saya juga harus didorong sehingga bisa memberikan kontribusi di metode tilawati itu. Ya itu kan menurut saya sangat baik. Itu kan juga membantu sumber daya manusia loh sebenarnya, bantu pemerintah. Saya selalu tidak suka menyebut siapa di mana, tapi ini adalah membantu membantu sumber daya manusia di buka. Besarnya Unikarta juga otomatis kontribusinya kan ke masyarakat pasti ya kan. Karena kalau menurut saya pribadi sih Pak, kita nggak usah lagi berpikir kita dari profesi apa, latar politik apa, ya kan seharusnya kita seharusnya. Memang di kampus itu harus begitu Pak, harus begitu. Karena kalau kita masih dikotak-kotakan dengan tadi Pak ya, kita pasti akan memilih-milih, masih memilih-milih. Tapi kalau kita niatannya memang untuk sesuatu yang sama, saya yakin itu akan lebih dipermudah Pak. Artinya juga saya pikir itu adalah dinamika Pak, asik seninya di situ. Bagaimana sampai kita di media nih Pak ya? Ya kan kita ngundang siapa aja, nggak maksudnya harus politik kan. Apalagi kampus, lembaga pendidikan, kita nggak boleh lagi berpikir kelompok sih kalau menurut saya nih Pak ya. Saya secara pribadi juga seperti itu Pak. Saya ini ya mungkin kalau berpikirnya hanya membesarkan fakultas pertanian aja Pak, jadi sama sekali nggak, saya nggak memikirkan itu.
yang saya pikirkan ya gimana semua prodi, semua teman-teman STM ini dan seterusnya ini bisa ada perkembangan karena itu bagian yang tidak terpisahkan loh. Ya mungkin itulah gambaran saya terakhir adalah ya tadi baik ke pemerintah daerah maupun ke teman-teman swasta kalau kita menyatukan langkah menyatukan persepsi dan pemikiran kita bahwa kampus Unikata ini harus kita segera support gitu ya dengan sumber daya yang ada saat ini. Gotong royong tuh Pak ya? Gotong. Kalau istilah bahasa kutanya itu betul mengenai betul ya. Selanjutnya Pak, kalau misalkan masyarakat kita nih masyarakat luas kita, saya juga banyak ke guru bisa saya share Pak, hasil podcast kita ini apa yang kita sampaikan Pak terhadap masyarakat? Yang pertama saya mengimbau ayo percayakan anak didik generasi muda kita untuk kuliah di kampus Unikata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa masyarakat tukar yang mempunyai penghasilan lebih, yang memang bisa menyumbangkan apa yang dia punya gitu ya. Terutama kita yang perlukan ini yang berhubungan dengan fasilitas. Saya juga berpikir kan pasti ada masyarakat tukar ini yang punya duit yang sudah triliun. Ya, kalau dia mau membangun sesuatu di kampus, ayo kita abadikan nama dia misalnya, gitu ya. Karena saya pikir itu penting. Ini untuk generasi Pak, untuk pendidikan bukan untuk rektor, bukan untuk yayasan dan bukan untuk siapa saja. Nah, kemudian yang ketiga, kami di kampus juga bisa menerima saran dan masukan dari masyarakat tukar. Seperti apa kampus ini ke depannya, saya sangat terbuka dengan itu. Karena memang saya selalu berpikir bahwa kampus ini adalah miliknya masyarakat Kutai Kartanegara. Karena memang kampus ini didirikan sudah sangat lama, sudah 38 tahun yang lalu. Nah, kemudian saya juga berharap mari kita besarkan kampus ini secara bersama-sama, tanpa lagi terkotak-kotakan karena warna, karena ya suku, karena agama, gitu Pak ya. Tapi kita menyatukan langkah. Kemudian yang paling terakhir juga termasuk teman-teman di kampus, mari kita berpikir bersama, gitu. Maksudnya berpikir bersama menyatukan langkah kita. Ya. Kita mau menuju ke sesuatu yang pencapaian sesuai dengan dokumen yang sudah kita sepakati. Gitu. Ya siapapun dia, apakah dia tenaga kependidikan, dosen, terus ada di struktural. Kalau setiap kita di kampus itu berpikir, hari ini saya mau buat apa untuk kampus Unikata yang saya tinggalkan, saya yakin itu bisa berkembang di posisi manapun dia. Jadi jangan lagi saya hanya pegawai mahal, jangan membersihkan satu ruangan saja, dia bersihkan, dia kumpulin kotor-kotoran itu sudah dia berbuat di kampus Unikata. Jadi posisi kita ini kan biasa lah. Ya, saya juga dulu dari dosen sampai direktur. Nanti setelah direktur kan saya jadi dosen biasa lagi. Nah sebagai seorang dosen ya kita harapkan dia aktif meneliti, ahli aktif menulis buku, gitu ya. Kemudian juga bisa mengabdi ke masyarakat. Ya nanti juga adalah bagian dari ya orang punya ekspektasi bahwa dosen Unikata itu ya bisa memberikan pemberdayaan di masyarakat, gitu ya, mempunyai kualitas yang punya kualitas dan sebagainya. Itu semuanya pasti akan mengarah ke sana. Ya termasuk saya juga berharap teman-teman alumni, gitu ya, alumni karena memang saya selalu mengatakan bahwa kalau saya ibaratkan kita ini Pak punya orang tua, ya Pak, punya orang tua. Kemudian kita orang tua nih, saya contohnya Pak ya, saya kan kelahiran di Sulawesi Tengah Pak ya. Saya di sini sudah 28 tahun ya, masuk 28 tahun. Nah, suatu ketika saya dipanggil oleh ibu saya, dia kekurangan sesuatu. Pastilah saya bantu Pak, sesuai dengan kemampuan saya. Nah, saya ibaratkan juga alumni Unikata itu adalah dilahirkan dari kampus Unikata. Suatu ketika dia udah punya keberhasilan dan sebagainya, dia datang lah, saya ramai kampus Unikata. Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, apa yang bisa saya bantu nih Pak? Mungkin saya bisa berikan 3 saksemen lah untuk pembangunan usaha Unikata. Jangan dinilai 3 saknya Pak,
tapi kepedulian dan semangatnya kita dibantu oleh alumni Pak. Itu saya berharap ke depan itu juga seperti itu. Ya, karena di mana-mana Pak, saya juga sekarang alumni S1 di Tadulako gitu, kalau ada aktivitas kegiatan di sana mau minta sesuatu itu juga bisa berikan sesuai kemampuannya Pak. Jangan dilihat jutaan saya cuma enggak, kita kepedulian Pak. Nah, itu saya berharap seperti itu. Jadi kalau orang berlomba-lomba peduli dengan kampus sesuai dengan apa yang dia bisa berikan, usaha kampus itu saya yakin tuh, benar saya. Nah, itu harapan saya seperti itu kira-kira. Dan apalagi alumni di Kartani kan banyak. Ya, banyak ya, jadi lagi. Ya, artinya sudah di program ini, bukan lagi di pemerintahan, di tambang segala macam banyak. Di tambang, di perkebunan ada sudah, setahu saya jadi pengusaha juga. Alumni tambang juga sudah pengusaha, pemilik KPHB. Ya, jadi ya tadi saya harapkan di prodi-prodi itu ya bergerak juga. Karena mungkin orang nggak punya wadah aja Pak, kalau misalnya mau bisa saja gitu Pak. Betul, bisa aja. Nah, makanya melalui forum ini saya, menurut hemat saya juga bisa kita himbau ya, bisa kita himbau. Dan tadi saya juga ngomong kemarin lah sama Pak Budi dan Pak Andre, kalau bisa kita buat acara alumni lah di akhir tahun 2022 ini, ya kelompok-kelompok apa, silaturahmi apa di kampus gitu ya Pak ya. Ya sebagai ajang silaturahmi sesama alumni. Intinya itu hanya ingin menghangatkan dengan sampai alumni ini lepas sama sekali dari kampus. Kemudian untuk dia masuk ke kampus kalau tidak ada yang mengundang dan sebagainya mungkin agak segan ya. Tapi kalau ada wadah itu mungkin bisa. Nah itu semua Pak yang kita harus selesaikan satu persatu di kampus kita. PR-nya memang banyak Pak, banyak Pak. Tapi ya itulah harapan saya ini bisa terwujud lah. Harapan saya gitu. Baiklah kalau begitu Pak. Terima kasih. Siap. Selamat jadi sama-sama. Datang ke kisah ya kan. Saya juga tentunya berterima kasih lah bisa diundang ke sini, bisa main-main ke sini. Apalagi sama Pak Odi sekaligus dengan alumni sekali. Saya ini orang yang paling bangga di Kartani. Artinya kita ini kan yang selalu saya sampaikan itu ya kita harus berubah dari posisi kita yang terdahulu. Ada yang signifikan. Dan rata-rata kita di sini semua alumni. Nah, itu kan menandakan bahwa kita bisa melahirkan alumni yang punya kreativitas, inovasi dan bergerak di bidang yang. Oke, thanks. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dan saya terima kasih tadi diskusi panjang dengan Prof. Di jalan. Oke, see you di next video.